Ya, di pagi hari jam 6.53. Terima kasih teman-teman, berkat doa teman-teman saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support berupa komentar, like dan nge-share, terima kasih ya. Dari Bro Sugiharto, dari Widiantors ya 4727. Kapan-kapan request pengalaman menarik di emiten yang pernah dipegang. Baik, nanti kita coba share itu teman pengalamannya ya. Dari Bro Eko, nyimak dulu. Baik, sama-sama ya Bro Eko ya. Dari Bro Sugiarto, triple 89 berapa harga wajarnya? Dilihat aja dulu Bro ya. Nanti untuk apa PTBA nih udah saya bahas di situ kok semuanya ya. Terus dari Bro Mustakbirin, terima kasih infonya sama-sama Bro ya. Dari Bro Sob 3545 elit sudah dibahas ya di sini teman-teman. Elit nih di bagian keempat ya di sini nih. Tanggal 10.05.25 bagian keempat ya. Silahkan dilihat untuk elit. Terus dari Bro Eko Hermawan ya 687 nyimak Adro dan Adi Bro sama-sama Bro. Terus dari Bro Longsomeng menyimak terima kasih. Baik teman-teman, kita semua yang belum dibahas atau belum dibacakan nanti ada waktunya kita bahas juga teman-teman ya. Baik kita langsung. Oh iya teman-teman bagi yang teman-teman baru gabung sampai pagi ini ya dari mulai nomor 1 teman-teman nih di tanggal yang ini. Nomor 1 ya ini tanggal 9 ya, sampai terakhir nomor 13 nih ya. Dan beberapa emiten juga yang untuk harga wajar sudah dihitung punya teman-teman sendiri, silahkan dilihat-lihat aja dulu ya, silahkan dilihat-lihat dulu. Baik teman-teman kita langsung aja kita akan bahas emiten apa nih hari ini, yang sudah saya watchlist ada Nine teman oh iya, Nine untuk RI, nanti ya kita bahasnya ya teman-teman ya. Karena itu saya baru baca-baca aja teman-teman ya, baru baca-baca aja. Sudah saya catat di sini teman-teman. Nah, ini untuk RI ya. Tenang aja kita bahas. Nah, ini untuk perkembangannya sebenarnya gini teman-teman ya. Saya kalau melihat sesuatu emiten itu kenapa harus dari lukisan market maker karena terlihat jelas di sini ya. Terlihat jelas kenapa dari naik penurunan, kenaikannya, terus isiannya seperti apa ada teman-teman sini ya. Teman-teman mungkin kalau sudah tahu caranya silahkan dilihat aja. Sementara ini nilai itu dalam proses penurunan terus teman-teman ya, perhatikan nih. Sejak tanggal berapa nih, 21 Maret ya diturunkan, taikin lagi, turunin lagi. Jadi ya cenderung dia nggak kuat di angka 168-nya dan dia tidak bisa melebihi harga di sini yang saya kasih tanda teman-teman ya. Untuk gap-nya ternyata tidak mau, tidak kuat, akhirnya dia ke bawah lagi. Nanti biasanya kalau dia penurunan itu teman-teman ya, dia tidak kuat menanjak di angka 162. Kalau dia kuat mendadak 162 berarti ada kenaikan gitu ya. Sementara ini dalam proses dia itu penurunan kenapa? Karena MA10 sama MA20 di atas candle. Artinya ini dalam proses downtrend teman-teman, ada masuk kecuali nih kalau si candle-nya bisa nerobos ke angka 153 atau 170 lah teman-teman, 160, 165 mungkin itu akan terjadi kenaikan lagi. Kita cek untuk Nine ini posisi di mana. Nine. Kita cek Nine agak lambat teman-teman ya. Nine agak lambat. Kita cek Nine. Ya, sudah menyentuh harga tertingginya, berarti teman-teman tinggal penurunannya aja. Saya baca kemarin sih di nominal 37 teman-teman ya untuk, RI-nya, tapi saya belum bahas, nanti kita bahas ya. Perhatikan teman-teman barang lokalnya lagi cenderung jualan, bandar foreign pun demikian ya. Ini lagi dijual terus teman-teman sama bandar lokal dan foreign untuk nilai itu ya. Jadi teman-teman kalau yang punya agak di atas sedikit hati-hati, kan nanti kalau mau average, nanti aja ya tunggu MA10 di bawah kanan dan sudah mulai di bawah teman-teman ya. Sudah mulai di bawah karena ini posisinya posisi, dalam penurunan ya. Kenapa posisi dalam penurunan harus nunggu dulu? Karena ini, si bandar lokal sama si foreign-nya masih cenderung jualan di sini nih ya, kecenderungannya perhatikan nih, kecenderungan jual. Wajarlah dia, istilahnya, jualan sekarang di harga tingginya, karena dia sudah istilahnya, memberikan kenaikan yang signifikan gitu kan, sampai ke harga paling atasnya nih, paling mentok, hampir mentok nih. Tapi dikit lagi nih, ini masih ada kesempatan teman-teman ya, untuk yang kedua kali. Perhatikan ini emiten yang dilongsorkan ya. Kan ada aksi korporasi pembelian teman-teman ya, pembelian dari, ada investor baru lah gitu ya teman-teman ya. Ada sesuatu baru ini emiten yang dilongsorkan dan dia sudah terbukti
melebihi harga ketika dia listing. Ini emiten yang dilongsorkan tahun 2022, 22, 23, 24, 25, 3 tahun ya. Ternyata punya rencana setelah 3 tahun itu ada yang akuisisi ataupun, menyuntik dana ada keharusannya itu teman-teman harus mengadakan modal sekian gitu kalau saya tadi, baca itu ya. Jadi dia mengadakan raih issue teman-teman ya. Raih issue-nya teh berapa ya, 1/1 di angka 37 kalau nggak salah teman-teman ya. Di harga nominalnya 1 tapi mau dijual di angka 37. Oke teman-teman seperti itu ya, ini jadi dari bandarnya sama Porer itu belum melakukan aksi pembelian ya, dia hanya melakukan aksi penurunan. Ini papan akselerasi teman-teman ya, papan akselerasi. Jadi untuk diturunin ke angka 37 lagi bisa teman-teman, makanya, santai aja ketika teman-teman, membeli emiten ini ya, santai aja dulu teman-teman ya. Nah kemarin, sudah saya bahas kan ini, sudah ketinggian gitu kan harganya, eee, jadi kita akan nunggu penurunannya sampai ke level berapa. Kalau berdasarkan RI itu di angka 37 teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ya untuk khusus untuk RI ya, nanti kita bahas ya. Tapi sementara ini dalam proses penjualan dari seorang market maker-nya ya. Kenapa katanya dijual? Karena ada yang nerima. Nah, secara singkatnya seperti itu teman. Jadi, kenapa dijual? Ada yang nerima. Di sini untuk kemarinnya ada si AK 3,7 ribu teman-teman. Ini kebanyakan domestik teman-teman kita ya, ya perhatikan ya. Di sini domestik banyak teman kita. Terus di sini tidak ada smart money teman-teman. Jadi artinya yang nerima biasa retail teman-teman. Kalau di sini smart money ada yang nerima tinggi aja ya. Nah, di sini tinggi aja teman. Buat dari sini nih. Ada smart money tinggi. Nah, dipastikan dia itu akan ya suka ada kenaikan walaupun sedikit lah gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk nenek seperti itu ya. Nanti kita bahas untuk raih isunya. Lanjut untuk pas pas food. Nah, ini ada tanda-tanda penurunan katanya. Kita cek di sini pas. Nah, ini wah ini udah harga terendah selama 10 tahun. Kalian mantul teman-teman dari harga murahnya nih. Si pas ini nih lagi mantul ya. Pasti udah belum perasaan kemarin udah ya pasti ya. Belum. Iya baru ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini sudah mentok di harga termurahnya. Kemarin waktu saya bikin tanda kenaikan sudah ternaiki, ternaiki. Naik teman-teman sudah naik ya. Kita gedein dikit dan kita lebarin dikit biar ketahuan tanda-tanda penurunan. Ini tanda penurunannya ini karena sudah mentok di bawah aja teman-teman, mantul ya bagus ya. Sudah mulai bagus cuma dia meninggalkan jejak aja teman-teman ya. Nah, kalau lagi uptrend seperti ini jejak penurunan biarin aja teman-teman selama MA10 lagi menuju ke atas. Ini ada tanda penurunan di angka berapa nih? Di angka 158 dan sekarang itu di harga murah. Sudah mantul dari harga murahnya. Nah, ini ternyata terpenuhi di angka 158. Nah, di sini ada tanda-tanda di sini tapi ingat teman-teman ya. Ketika lagi uptrend begini biarin aja ya. Karena itu lagi proses untuk up ya di sini nih. Tanda penurunan 169 juga ada tanda penurunan. Ini karena MA10 di bawah candle sudah menuju up teman-teman ya. Nah, ini tanda di sini adalah target 199 target teman-teman ya target nih. Ya, di sini. Kita kasih tulisan target ya. Target tanggal 14.05.25 di pagi hari bukan tanggal sekarang kejemputnya teman-teman ya. Tapi saya targetkan di sini teman-teman. Biar ini melewati yang ini bukit yang kecil ini. Sini ada si kepala merah juga sama 126. Nah, ini agak tinggi sedikit di mana sini nih. Teman ini tanda kenaikan ini tanda kenaikan. Nah, dia sudah mulai di bawah teman-teman artinya sudah mulai mau diuptrendkan teman-teman ya. Apakah dia akan koreksi dulu ya biarkan bandar yang atur teman-teman ya. Ini si bandar foreign masih belum masuk secara signifikan. Nah, di bandar lokal sudah mulai masuk teman-teman dari tanggal 2 Mei. 2 Mei ya kita lihat bandar domestik ada YP, PD, KK, ODJ. Ini LG sudah masuk, PD sudah masuk tapi si LG kecil banget ya. YP teman-teman sama si PD sama si ini broker yang suka dipakai sama bandar teman-teman ya. Retail banyak yang pakai ya YP, PD, KK tapi di sini ada masuk bagian daripada seorang bandarnya ya. Smart Money pun sudah mulai ngumpul teman-teman ya. Nih Smart Money sudah mulai ngumpul. Saya pikir kalau Smart Money YP bagus lah teman-teman. YP XL juga bagus kalau Smart Money ya.
Ini sudah semat manis sudah mulai ngumpul, emas lulus sudah di bawah candle. Nah, kalau dia di-sideway-kan, biarin aja teman, karena pinginnya seperti itu di-sideway-kan. Posisi sekarang sudah murah banget. Coba kayaknya di sini, si pas ini negatif kayaknya nih teman-teman. Dari sini, kayaknya negatif teman-teman, kayaknya. Di sini 00 teman-teman, biasa kalau yang 00 gini negatif. Mudah-mudahan enggak lah. Kita cek dulu kenyataannya. Ya betul negatif, dia ya terus, bikin net income-nya negatif juga, biarin aja teman-teman ya. Yang suka saya bilang teman-teman, dia ini udah bagus revenue-nya ada peningkatan ya, walaupun net income-nya negatif, tetapi kalau revenue ada peningkatan berarti cenderung penjualannya bagus teman-teman ya. Hati-hati nih teman-teman ya, hutangnya teman-teman hati-hati nih. Ini hutangnya sudah 8 kali dari equity-nya, hati-hati ya. Ya walaupun istilahnya net income-nya ada, tapi hutangnya yang bikin bahaya. Hutangnya yang bikin bahaya. Minimal kan 0,5 ini sudah 8 kali teman-teman, 8 kali daripada equity-nya. Dan, ROI-nya juga minus teman-teman ya. Nah teman-teman kalau kalau DER-nya dikit aja ya, 1 aja minimal gitu kan. Nah, terus ininya negatif juga nggak jadi masalah teman-teman, karena si bandar juga yang penting ada laporan keuangan. Tapi positifnya dia melaporkan keuangan itu aja teman-teman. Secara revenue juga ada peningkatan dari 1,1 triliun ke angka 1,2, berarti ada peningkatan kan. Nah ini like posisi di bawah, tinggal tinggal teman-teman mau ngambil apakah teman-teman mau sesuai dengan TA. Kalau secara TA lagi uptrend, tapi kalau secara fundamental kurang baik fundamentalnya teman-teman. Yang saya khawatirkan hanya hutangnya aja teman-teman. Ini rawan di PKPU-kan ya, rawan di PKPU-kan ini. Untuk hutang jangka pendeknya aja 683 miliar, hutang jangka panjangnya 3. Kalau jangka panjang nggak is oke sih, nggak jadi masalah gitu ya, jangka pendeknya ini teman-teman ya. Harus bisa debat-debat di pengadilan nanti teman-teman ya. Soalnya equity-nya 128 miliar sedangkan hutangnya sampai 1 triliun teman-teman, itu hutangnya teman-teman ya. Total hutang semuanya jangka pendek dan jangka panjang. Tapi punya nilai positifnya apa? Revenue semakin meningkat dan, laporan keuangan jalan dan lancar teman-teman, itu jadi baik itu nilai positifnya. Oke teman-teman, jadi secara TA bagus teman-teman ya, cuman ini belum signifikan aja pengambilan dari seorang bandar, lokalnya, tapi kadang-kadang kalau sudah pelan-pelan tiba-tiba dem aja gitu ya, tiba-tiba naik tinggi gitu kan. Tapi ini sudah mulai diakumulasi dikit-dikit, hanya Foreign aja yang masih melakukan pembuangan, tapi Smart Money sudah mulai masuk. Cenderung kalau secara lukisan maker bagus teman-teman, tapi kalau secara fundamental masih kurang baik. Ada ISAP teman, ISAP, ISAP, ISAP. ISAP, ISAP. Ya, ISAP. Wih, ISAP nih LK Kuartal udah dibahas LK-nya. Nah, tinggal TA-nya udah bagus teman-teman nih si ISAP, pungutan dari seorang bandar lokalnya sudah bagus ya. Foreign juga kemarin ngambil kan di sini. Sudah bagus teman-teman, lagi uptrend ya. Ikutin aja candle-nya nanti ya. Ya, teman-teman ikutin aja si candle-nya, MA-nya ya, MA 10 kan lagi menuju ke atas, MA 20 demikian, MA 200 pun demikian. Ini sebenarnya lagi uptrend ya, tinggal agak susah aja kan ke angka 12-nya. Ini target, tanda kenaikan 13, harus ketemu 13, targetnya di sini aja teman-teman, 17 ya itu sementara ini ya. Ini target tanggal berapa sekarang? 14 ya. Saya kalau nggak dikasih tanggal suka lupa mulu. Tapi kadang-kadang saya lupa ngasih tanggal gitu. Ini kita pindahkan dulu teman-teman. Ini kan nah ini kan sudah tercapai ya. Nah kita pindahkan lagi ke sini target selanjutnya teman-teman. Ya, di 17 ini ada yang target agak tinggi dikit di angka 24 teman-teman untuk ISAP ini. Kita cek ISAP ini posisinya di mana. Jadi kalau saya teman-teman ya cenderung kenapa harus ke Pundacat biar tahu kelakuannya kelakuannya. Ini emiten yang di-up duluan dari 65 ke angka 3137, berarti teman-teman targetnya jangan terlebih daripada 64 teman sementara itu ya. Ini sudah mulai bagus teman-teman, sudah mulai bikin cekungan ya. Targetnya kalau teman-teman ke 65, kalau enggak ke 38 juga sudah bagus teman-teman ya. Makanya saya targetkan ke angka 24 aja dulu ya. Nanti kalau 24 ada di 51 teman-teman, tuh target saya ada di 51 teman-teman. Isian sudah mulai bagus, secara TA sudah mulai bagus.
tinggal dorongannya aja, Smart Money juga sudah mulai masuk, ini tinggal ada pemicunya aja, bisa teman-teman, bisa up, bisa sampai ke angka 17 kembali. Lanjut ada Nano. Ini tadi elit ya teman-teman, yang suka lupa teman kalau nggak ditulis ya. Karena elit kan udah dibahas. Terus Nano. Nano dalam posisi downtrend teman-teman, hati-hati ya. MA10 sudah mulai di atas skena dan MA20 pun demikian. Tanda penurunan saya sudah dilewati, ini pas banget di tanda penurunannya. Tetapi perhatikan teman-teman ya, si Nano ini. Bandar Foreign terus akumulasi, walaupun ada penjualan tapi lebih banyak akumulasinya. Bandar lokal sudah mulai lagi ngambil ya, kemarin kan ada penurunan ya di level-level sini nih, di tanggal berapa nih? Di tanggal 30 Aprilnya ada penurunan terus ya. Nah, semenjak di sini teman-teman di tanggal 2 Mei, perhatikan 2 Mei sudah mulai diambil lagi, ada penurunan ngambil lagi, terakhir dia ngambil ya, jadi lagi ada upaya teman-teman anak ini diambil ya sama si bandar lokal. Kalau posisi masih uptrend ya, MA 200 masih di bawah candle. Artinya ini lagi berusaha untuk bermain-main arah sini aja nih, di antara 33 sampai di angka 26. Cuma ini hati-hatinya si MA 10 sudah mulai berada di atas candle. Tunggu sampai MA 10 di bawah candle menuju ke atas teman-teman. Kalau teman-teman mau ngambil gitu kan, terserah di harga berapa, yang penting MA 10 di bawah candle menuju ke atas. Apabila dia ada penurunan sampai ke level 24, teman-teman hati-hati, dia akan downtrend kembali. Mudah-mudahan nanti ditahan di angka 22. Kalau dia ditahan di angka 22 berarti dia masih mau mempertahankan ke uptrend-annya gitu kan. Karena si MA 200 pun masih menuju ke atas. Kecuali kalau sudah sampai level 19 lagi ya bisa downtrend, bisa ke level 16. Untuk targetnya sebenarnya susah ditembus di angka 35-nya nih ya. Ini target utama di sini aja teman-teman saya nih ya. Untuk si Nano ini kita cek Nano di sini posisinya di mana. Nano. Wis kurang mantep nih koneksinya teman-teman. Ini kalau sudah dikasih hujan begini teman-teman ya. Dikasih hujan dikit aja nih. Ya, Nano emiten yang di up dari 108 ke angka 175, berarti masih di angka 100-an. Nah, dia masih meninggalkan jejak kenaikan ke angka lebihnya, berarti ada kesempatan bisa up teman-teman. Ini bisa up, ini sudah bikin cekungan. Sekarang sudah di harga murahnya, terus dikembalikan lagi ke harga termurahnya lagi. Artinya ini teman-teman di harga murahnya di sini ya. Ini harga murahnya di angka 33 dulu deh teman-teman ya. Kita cek untuk 58 milik bandar ini teman-teman ya. Nano. Ini milik bandar teman-teman ya. Kalau dari dilihat teman-teman ya. Kita lihat dari PR rasionya 50 ke atas itu suka milik bandar. Balik kalau 100 ke atas sudah fix itu milik bandar teman-teman ya, untuk PR rasionya ya. Iya kos di situ. Ini statistik. Nah, saya suka melihat itu, ini milik bandar gitu. Jadi tidak, nah Nano itu LK-nya belum keluar dengan baik teman-teman ya. Walaupun dia dari tahun berapa nih? Dari tahun 2022 ya. Ini brokernya teman-teman. Nah, jadi ini dari brokernya. Ya, kasusnya dulu itu waktu saya di Jemas. Jemas itu ada satu kuartal yang tidak ada laporan keuangan, tetapi di sini tidak ada tanda-tanda. Berarti itu dari si brokernya, teman-teman. Berarti ini normal, teman-teman, kecuali kuartal satunya belum keluar. Nah, ini milik bandar betul, teman-teman ya, 122. Jadi kemungkinan untuk di-up-nya ada kalau sudah milik bandar ya. Ini foreign sudah mulai masuk, bandar lokal kembali keluar habis-habisan. Sekarang sudah mulai istilahnya sudah mulai ngambil lagi, mudah-mudahan ditahan di area sini aja. Nanti tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas kalau mau ngambil teman-teman ya. Yang penting dia tidak lepas daripada harga 22 ya. Lepas harga 22 ke angka 20-an itu sudah downtrend teman-teman, hati-hati di situ ya. Oke, untuk Nano seperti itu. Lanjut ke Elsa. Elanusa. Nah, tetap teman-teman ya, ini adalah sebagai patokan saya teman-teman. 3 garis itu menandakan dia posisi di mana, murah, mahal, atau dia cenderung menuju ke harga mahalnya. Nah, berarti benar teman-teman, si Elsa lagi menuju ke harga mahalnya. Sekarang sudah posisi agak mahal. Kenapa? Karena sudah lepas daripada harga tengah ke atas. Saya bilang kalau harga tengah ke atas itu harga premium teman-teman ya. Tapi posisi dari bawah teman-teman dari tahun 2020 cenderung uptrend, perhatikan ya. Dia cenderung ke atas terus, ya. Kemarin mungkin waktu yang ini kan pada penurunan bulan September ya. Juli, dari bulan Juli ada dia sampai Juli teman-teman, dari Juli penurunannya. Mentok-mentok di supportnya itu di angka 371. Ini 6.94 kita cek di sini.
Elsa posisi PR rasionya berapa? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman kalau mau ngambil contohnya kan saya, 1 siklus itu sekitar 3 tahunan ya. Nah, teman-teman dari sini aja maka saya suka menghitung 3 tahunan teman-teman ya, enggak sampai ke 5 tahunan gitu, enggak 10 tahunan. Nah, di sini PR-nya kan 4 teman-teman ya. Nah, di sini 6 kan rata-ratanya 6, berarti masih ada kesempatan kedua kali lagi. Ini masih ada, kesempatan di-up kalau secara PR ratio. Yang menargetkan ke angka sini teman-teman untuk Elsa. Nah, ke angka 550 teman-teman ya. 550 memang sudah mahal, tapi hati-hati ini sudah berada di posisi mahalnya ya. Tapi masih ada kesempatan 2 kali, hanya posisinya aja. Bandar lokal sudah akumulasi kembali, bandar foreign ada keluar tapi sedikit, perhatikan bandar foreign masuk ya, terus keluar sedikit wajar karena seperti biasa bandar foreign masuk terus keluar, bandar foreign masuk terus keluar, bandar foreign masuk terus keluar. Jadi curang keluar masuk, tapi yang paling bagus itu adalah dari, pungutan bandar lokal. Bandar lokal semenjak ada di dalam masih ada di dalam semenjak tanggal 28, ada pengeluaran, ngambil lagi, pengeluaran lagi ketika harga lagi di-up, tetapi setelah di-up di harga tingginya dia ngambil lagi. Berarti sini sudah mau break teman-teman dari harga tengah menuju harga atas. Kalau bisa melewati angka 543 berarti dia sudah mulai uptrend kembali, bisa mencapai harga tertinggi kembali di level 600-an. Ini harga wajar belum dihitung ya, udah keluar ini. Nanti kita hitung ya Elsa ya harga wajarnya ya. Kita catat di atas di sini teman-teman. Ini PR. Nah, kita Elsa kuartal 1 ya. Ada beberapa emiten yang belum dihitung harga wajarnya teman-teman. Teman-teman, jadi secara valuasi masih murah tapi kondisinya sekarang dalam posisi dia jual di harga mahalnya, teman-teman ya. Artinya kalau mahal saya bilang dari tengah ke atas itu mahal, teman-teman. Teman-teman harus siap dana ketika dia turun kembali. Walaupun emiten ini bagus, teman-teman, walaupun sebuah emiten itu bagus lagi uptrend, tetap teman-teman harus yang menyiapkan dana apabila terjadi sesuatu, teman-teman ya. Target yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik, di sini tercapai. Buat apa ini, buat nanti teman-teman saya sudah membahas teman-teman ya. Tercapai tanggal berapa nih? Tanggal 7 Mei. Nah, jadi kita akan hapus teman-teman ya targetnya. Ini sudah tercapai teman-teman berapa kali tercapai ini? 1, 2 ya sudah tercapai juga. Nah, tinggal satu lagi 496 terus di angka 530 ya. Sama di angka 550 nih. Kalau teman-teman sama silahkan aja, kalau mau ke atas lagi bisa mencapai harga tertinggi kembali kalau sudah bagus. Kita lihat nanti untuk harga wajarnya berapa ya. Oke teman-teman, jadi posisinya dia kan tanda kenaikan sudah dilewati teman-teman. Nih hati-hati sudah keluar kepala kembar ya. Sudah keluar kepala kembar, hati-hati. Nah apabila dia turun ke level sini masih aman teman-teman, ke level berapa nih 450 ya, untuk saat ini masih aman ya. 450 masih aman. Karena belum melewati MA 20, tapi kalau sudah di 442 hati-hati dia sudah menyentuh MA 20 ya. Perhatikan aja nanti si bandar lokalnya. Kalau bandar lokal semakin jualan berarti semakin baik teman-teman ya. Ini udah keluar ya si kepala kembarnya, hati-hati ya. Sudah keluar si kepala kembarnya maka hati-hati. Tapi kalau dia koreksi ke level sini masih aman. Kecuali kalau sudah ke level 442 masih posisi istilahnya hati-hati aja teman, bisa downtrend kembali. 442 masih di sini teman-teman, berarti masih di harga, jadi, kembali ke harga murah. Artinya harga tengah ke harga bawah itu kan murah teman-teman. Kan di sini murah, harga murahnya di sini ya. Berarti dari tengah ke sini jadi hitungnya saya suka murah teman-teman, kecuali kalau dari tengah ke atas itu harga mahal. Itu teman-teman yang saya bilang garis 3 itu seperti itu. Tapi ini kayaknya mau break teman-teman, kalau udah break teman-teman tinggal koreksi dikit aja agak panjang dikit, nanti bisa naik teman-teman kalau dengan syarat si bandar lokalnya terus akumulasi teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini si bandar foreign, keluar tapi ditahan sama si bandar lokal begitu teman-teman ya. Ini LG sudah masuk bagus teman-teman di tanggal 2 ya. Dari tanggal 9 ada SS 1,5, SQ 1,2. Yang ngambil ini broker betul apa namanya, broker bandar teman-teman ya. ZP TPYU sudah masuk cuman sedikit ya dibandingkan pengeluar sih masih BK ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk Elsa kita nanti hitung harga wajarnya ya untuk si Elsa ini. Mudah-mudahan tadi dikasih kesempatan untuk membahas. Target saya sudah tercapai, yang keduanya, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelimanya belum teman-teman ya. Kalau sudah break sampai sini ya bisa ke atas, bisa ke harga lebih tinggi lagi. Makanya kita akan cari harga wajarnya berapa teman-teman ya. Mudah-mudahan sih di harga
sekitar 1.200 gitu. Oke teman-teman, seperti itu ya, kita nanti akan hitung berapa sih harga wajarnya. Nah, untuk update-annya mungkin sekian dulu teman-teman ya dari saya, mudah-mudahan membawa manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.